Bagaimana kalau kita tidak memiliki itu semua? Kita hanya memiliki master out satu-satunya, sepasang gitu. Bisakah dibenarkan hal seperti ini? Secara teknis sebenarnya itu tidak salah gitu. Pun demikian juga kalau kita tambah lagi satu gitu, dia semakin menurun ya, karena dibagi tiga. Karena daya dorongnya arusnya semakin berkurang, daya dorong signal itu karena telah terbagi-bagi ke dalam beberapa terminal input amplifier. Berapa channel pun dia keluarnya, dia masing-masing punya kekuatan tetap 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat sesaji dimanapun berada. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu setia di channel ini untuk mengikuti berbagai tips, informasi serta triks di dalam dunia audio yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ya dari teman-teman semuanya. Pertanyaan hari ini yang akan saya jawab adalah pertanyaan dari siapa kemarin itu, saya lupa ya, mohon maaf. Tentang bagaimana caranya kalau kita di dalam mixer itu tidak punya outline ya, selain master out. Sementara kita ingin memakai beberapa buah amplifier ya, untuk difungsikan. Bagaimana cara memparalel amplifier ini agar dia bisa dibunyikan secara normal. Sebelum kita membahas itu, saya yakin bahwa yang dimaksud di sini bahwa mixer ini tidak lengkap ya untuk fitur outnya gitu ya. Hanya memiliki satu-satunya master out ya, sementara out yang lain tidak punya ya. Oke, sebelum saya menjawab itu, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu, like dan share serta nanti komentar ya kalau memang berkenan ya di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat, dan apabila Anda mensubscribe maka insya Allah nanti akan diberitahu. Apalagi kalau Anda membunyikan lonceng notifikasinya, nanti akan diberitahu untuk materi-materi selanjutnya apabila saya mengupload video-video berikutnya. Sebelum kita jawab ini, bahwa perlu diketahui, siapa tahu ini ya mungkin ada yang terlewatkan gitu ya, bahwa untuk out daripada sebuah mixer yang paling utama dia dibekali dengan master out ya. Sesederhana-sederhananya mixer pasti dia punya master out. Dan beberapa mixer bahkan juga menyertakan master out ini dalam berbagai bentuk dan berbagai jumlah gitu. Ada yang diciptakan dengan jumlah yang lebih gitu ya. Ada yang diciptakan dengan berbagai macam port ya. Misalnya ya, ada yang portnya berupa sepasang lubang jack Akai ya. Kemudian ada juga sepasang lubang jack Canon ya, atau juga sepasang jack AV ya, jack RCA gitu, yang biasanya merah putih warnanya dan lain sebagainya. Selain master out, sebenarnya kita bisa memang memfungsikan beberapa jenis-jenis colokan lain, memanfaatkannya sebagai keluaran atau sebagai out daripada mixer itu sendiri. Beberapa diantaranya sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah aux. Aux ini juga merupakan sebuah keluaran sebenarnya ya. Tetapi bedanya dengan master out, kalau master out itu dia adalah merupakan hasil seluruh pengolahan yang terjadi di dalam mixer. Dari mulai channel sampai ke bagian mastering ya. Dia melewati seluruh proses itu. Sementara kalau aux, dia sekali lagi sering saya katakan mencuri audio itu dari tengah jalan. Kalau Anda menggunakan aux sebagai salah satu out ya, maka aux di sini dia punya penyetelan sendiri, yakni untuk pada channel knop aux yang biasa ditandai dengan 1, 2 dan 3 dan sebagainya. Kalau misalnya satu saja dia bertanda aux saja, dia berfungsi sebagai fadernya. Sementara untuk masternya dia ada pada bagian mastering berupa aux send. Kemudian yang kedua, out daripada master itu yang bisa kita manfaatkan ya, berupa rack out. Nah ini rack out. Biasanya kalau rack out ini memang khusus ya, dibikinkan oleh pabrik-pabrik produsen mixer dalam bentuk jack RCA.
jack AV female, berupa lubang jack AV yang berwarna merah putih biasanya. Dan itu biasanya diciptakan 4 ya. Ada rack out, ada in outnya juga ya, ada innya juga ya, in kiri kanan dan rack out gitu ya. Kita bisa gunakan rack out ini ya untuk sebagai salah satu jenis keluaran ya, daripada mixer kita. Dan biasanya memang rack out ini diparalel ya dengan master out. Artinya bahwa rack out ini keluarannya sama persis seperti master out, tidak beda, cuman ya berbeda pada bentuk jacknya saja. Kalau rack out biasanya secara khusus memang diciptakan dalam bentuk RCA female atau jack AV bini. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan jenis keluarannya memanfaatkan control room ya. Atau sebagian mixer juga menulisnya dengan monitor out. Nah, ini juga kita bisa fungsikan sebagai lubang keluaran, lubang output ya, jack output pada sebuah mixer. Monitor ini juga dia diciptakan persis sama seperti master out. Cuman untuk mengatur tingkat intensitas keluarannya, dia menggunakan tombol master lain yang berbeda dengan master out. Biasanya memang dia diciptakan monitor out juga ada juga ya, volume berupa fader ya, atau juga berupa knob ya, yang dinamai dengan baik itu control room atau juga monitor biasanya. Kemudian yang keempat, jenis output pada mixer yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber outnya itu adalah phones. Nah, phones memang diciptakan untuk headphone ya, untuk keperluan kita mengontrol sebuah hasil bunyi yang telah dimixing melalui master out. Dan phones ini biasanya dia memang telah dibekali dengan semacam amplifier mini yang ada di dalamnya. Dia sistemnya adalah memperkuat line out yang ada di dalam, sehingga dengan amplifier mini ini dia bisa membangkitkan menjadi sebuah suara, membangkitkan sebuah headphone untuk bisa menghasilkan suara. Nah, setelannya untuk fadernya biasanya ada pada knob phones itu sendiri. Pada sebagian mixer, phones ini menyatu dengan monitor out. Jadi baik monitor out maupun phones itu kontrol volumenya ada pada kontrol volume phones ya. Jadi kita juga bisa manfaatkan phones ini sebagai output pada sebuah mixer. Hasilnya juga sama dengan master out, cuman berbeda untuk kontrol volumenya. Dan yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk output pada sebuah mixer adalah bentuk keluaran berupa grup ya. Ini biasanya memang hanya terdapat pada mixer-mixer besar ya, yang memiliki banyak channel, puluhan channel. Nah, grup ini juga bisa kita gunakan sebagai keluaran ya, output selain master out. Oke, jadi itu teman-teman beberapa fasilitas fitur keluaran yang bisa kita gunakan, kita fungsikan sebagai jalur keluarnya suara dari sebuah mixer ya, dengan berbagai setelan, dengan berbagai spesifikasi masing-masing. Oke, kembali ke pertanyaan semula. Bagaimana kalau kita tidak memiliki itu semua? Kita hanya memiliki master out satu-satunya, sepasang gitu loh. Master outnya pun tidak beberapa lubang jack gitu, cuman satu-satunya lubang jack Akai sepasang, jack female Akai sepasang kiri dan kanan. Sementara kita ingin menyalurkannya ke beberapa power amplifier. Bagaimana caranya gitu untuk menyambungkan masing-masing amplifier itu agar bisa berbunyi seluruhnya dengan sepasang, hanya sepasang master out. Pertanyaan seperti ini mungkin bagi teman-teman atau bagi mereka-mereka yang sudah malang melintang di dunia audio seakan sepele gitu ya. Tapi bagi teman-teman semuanya, bagi mereka yang baru mengenal audio, memang ini menjadi sebuah dilema, bukan hal sepele sebenarnya. Jadi saya sendiri ya, dulu pernah lihat ya salah seorang teman ya, dia memparalel itu semua ya. Jadi dari mixer itu outputnya dia colok ke power 1, kemudian dari power 1 dipasing ya ke power 2, power 2 passing lagi ke power 3, dan seterusnya sampai berapa jumlah amplifier yang dia gunakan. Bisakah dibenarkan hal seperti ini? Secara teknis sebenarnya itu tidak salah gitu ya, karena hasilnya memang berbunyi seluruhnya gitu. Jadi secara konsep hal ini tidak bisa disalahkan. Masalahnya dia ada bunyi, tapi dia akan berdampak
terhadap bunyi. Di mana dampaknya? Dampaknya adalah terjadi pengurangan intensitas desibel dari mixer apabila kita memparalel secara langsung dua buah amplifier. Misalnya logikanya seperti ini. Kalau yang keluar dari mixer misalnya 5 desibel, kita masukkan ke dalam sebuah power amplifier 1, maka dia tetap 5 desibel. Tetapi begitu kita paralel itu ke power amplifier 2 gitu, maka tentu saja dia tidak lagi 5 desibel, berkurang dari itu. Entah bisa menjadi 4 atau bisa menjadi 3 atau bahkan bisa menjadi separohnya ya, karena dia bagi 2 nih, antara power 1 dan power 2. Pun demikian juga kalau kita tambah lagi 1 gitu, dia semakin menurun ya, karena dibagi 3. Yang semula 5 dibagi 3 menjadi 1,5 lebih gitu. Kalau ditambahkan lagi menjadi 4, makin berkurang lagi, sehingga intensitas sinyal yang datang daripada master out mixer itu semakin berkurang. Dan akibatnya tentu saja terhadap bunyi itu akan semakin berkurang, karena daya dorongnya arusnya semakin berkurang, daya dorong sinyal itu, karena telah terbagi-bagi ke dalam beberapa terminal input amplifier. Solusinya bagaimana? Sebenarnya mudah ya. Bagi yang belum tahu ya, mungkin silahkan Anda beli yang namanya audio distributor ya. Audio distributor seperti ini bendanya ya. Di pasaran audio distributor ini memang diciptakan orang, tergantung ya. Ada yang 4 channel, ada yang 8 channel, ada yang 12 channel ya. Terserah kita mau memakai seberapa sesuai dengan keperluan. Kalau misalnya keperluan kita hanya merangkai menjadi 4 buah amplifier, ya belilah yang 4 output saja gitu ya. Tapi kalau memang lebih, belilah yang 8 dan sebagainya. Fungsi daripada audio distributor di sini, dia adalah untuk mengembalikan sinyal itu seperti semula dia datang. Jadi logikanya, kalau tanpa audio distributor, bahwa signal itu yang asalnya 5, begitu kita pasang di 2 power amplifier akan menjadi 2,5, maka audio distributor ini dia akan menetapkan output seberapa banyak pun sama sesuai dengan inputnya. Jadi kalau misalnya masuknya 5 dari input ya, dari output mixer menuju ke audio distributor input, output daripada audio distributor itu berapa channel pun dia keluarnya, dia masing-masing punya kekuatan tetap 5 gitu, 5 desibel. Jadi kalau 4 kali 5 desibel. Kalau 8 kali 5 desibel. Dimana yang pasti bahwa input dan masing-masing outputnya itu sama rata, tidak berubah. Itulah kalau kita menggunakan audio distributor. Itu solusinya bagi yang mungkin punya master out 1 saja pada mixernya, sementara banyak power yang ingin disertakan ya di situ, digandengkan di situ. Dan untuk lebih mudah, saya sarankan untuk menggunakan audio distributor yang sudah baku ya, yang artinya dia tanpa bisa diutak-atik ya. Karena memang ada 2 jenis audio distributor ini. Ada yang sudah dia tetap ya, dia tidak punya penyetelan apa-apa. Sementara ada juga audio distributor yang kata teman-teman semuanya itu adalah sifatnya adjustable. Dia bisa disetel ya, powernya seberapa gitu, kekuatan desibelnya bisa diangkat, bisa diturunkan dan sebagainya. Bagi teman-teman yang mungkin masih pemula, mungkin kurang paham dengan penyetelan ini, lebih baik gunakan audio distributor yang sudah punya nilai tetap. Yang standar yang sudah baku ini tanpa setelan apa-apa, dia memang sudah diciptakan mengembalikan kekuatan sinyal seperti sebagaimana inputnya. Intinya sih sebenarnya bahwa audio distributor ini dia sebenarnya meningkatkan sinyal itu. Jadi yang masuk 5, dia ingin keluarkan itu menjadi 5, maka sinyal yang ada di dalam situ dia perbesar menjadi 25. Teknisnya seperti itu. Dia angkat dulu itu menjadi 25, kemudian dia bagi menjadi 5. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk pembicaraan kita tentang bagaimana cara untuk menggunakan amplifier yang berasal dari hanya 1 master out yang ada pada mixer, sementara tidak punya jenis keluaran yang lain. Gunakan audio distributor. Baik, sampai sini dulu informasi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat, khususnya bagi teman-teman pemula. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagikan ke teman-teman Anda informasi ini. Siapa tahu di antara mereka
ada yang memerlukan informasi yang serupa seperti yang Anda cari. Saya Jember Mana, terima kasih atas kebersamaan. Saling hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.